Oke, baik teman-teman Sapos Podcast dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali dalam tajuk ngobrol-ngobrol pintar sih soal COVID-19. Dan kali ini yang tema kita angkat juga memang nggak jauh-jauh dari COVID-19, tapi juga ini menyentuh hajat hidup orang banyak. Ya, ini temanya adalah larangan mudik lebaran. Ini kan kemarin rame desas-desusnya, gara-gara desas-desus lagi sudah, gara-gara COVID-19, kita dilarang mudik gitu ya, tapi masih boleh pulang kampung kali Pak Teguh ya. Ya, Ya, narasumber kita yang hadir hari ini adalah Pak Muhammad Teguh Setiawardana. Beliau merupakan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dan kegiatan talkshow ini merupakan kerjasama Satgas COVID-19 Pusat dengan Samarinda Pos sebagai bentuk tanggung jawab media terhadap penanganan COVID dan bagian dari edukasi kepada masyarakat luas. Nah, salah satunya ini nih, supaya nggak mudik sembarangan gitu ya. Nah, diskusi ini Pak Teguh, kita akan berlangsung selama setengah jam ke depan, sampai jam 3 nanti. Kita ngobrolnya sersan aja mungkin Pak ya, sersan ya, serius tapi santai. Ya, sebelum masuk ke tema utama, saya bicara dulu ini Pak, bagaimana kondisi angkutan di Samarinda masa pra-pandemi ini. Misalnya, angkutan mana saja Pak yang masih primadona dan yang sudah ditinggalkan Pak selama masa pra-pandemi ini? Bisa dijelasin Pak? Oke, terima kasih. Untuk primadona ini ada angkutan sungai Samarinda, Melak, Lombagun. Jadi masuk ke Hulu Mahakam. Hulu Mahakam ya Pak. Untuk angkutan jalan itu bis yang menggunakan bis Kota Bangun, Bontang, Sangatta, Balikpapan, dan sekarang ini ada program bis udah tembus Damri, udah tembus ke Muara Muntai. Muara Muntai ini tembus nih Pak ya? Iya. Mulai kapan tuh Pak? Pak? Dalam bulan ini, di bulan April ini, bis Damri akan membuka trayek untuk angkutan orang itu dari Samarinda ke Muara Muntai. Muara Muntai langsung nih Pak ya? Iya. Jadi dari Samarinda, Sangatta, Muara Pahu, Kota Bangun tembus nanti ke Muara Muntai. Ya, kalau untuk yang ini Pak, moda transportasi yang mungkin sekarang ini mulai justru karena masa pandemi malah makin ditinggalkan, ada nggak Pak di Samarinda yang terpantau seperti itu? Mungkin angkot atau seperti apa Pak? Kalau masa pandemi ini sepertinya saya lihat normal saja, dari angkutan udara, angkutan jalan, angkutan sungai, begitu juga angkot, juga ya masih ramai yang digunakan orang untuk moda transportasi untuk masyarakat Kota Samarinda. Namun kita tetap mengacu daripada aturan pemerintah, masalah protokol kesehatan tetap dilakukan. Oh gitu, tetap ya. Jadi tetap diimbau, walaupun mereka pelaksana tetap diimbau, tetap prokesnya jangan dilepaskan nih Pak Teguh ya? Ya pasti, dari angkutan jalan, angkutan sungai maupun angkutan udara tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita tidak boleh abai dengan itu. Karena kita masih belum lepas dari situasi pandemi ini Pak ya? Ya, walaupun kemarin kita lihat daripada pandemi ya ada kuningan untuk Samarinda, tapi kita tetap waspada. Walaupun vaksin udah jalan. Betul. Ya, Pak, untuk apa saja program dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam upaya peningkatan pelayanan sektor angkutan ini, Pak? Ada nggak, Pak, selama masa pandemi ini terutama peningkatan pelayanannya, Pak? Untuk kegiatan kami menjelang bulan suci Ramadan dan Lebaran, Idul Fitri, pertama kita memberikan himbauan kepada seluruh moda transportasi untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Yang kedua, kita harus mengadakan ramcek. Ramcek ini artinya mengacu daripada keselamatan pelayaran. Jadi karena di sini aturannya katanya tidak boleh mudik tapi boleh pulang kampung. Ya. Ini kan bedanya kita bingung. Artinya larangan ini kan larangan mudik ini berlakunya dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Betul. Kan? Namun aturan ini belum detail. Betul, Pak. Karena seharusnya aturan ini harus ada peraturan presiden yang dikeluarkan oleh kepala negara. Artinya masyarakatnya tidak rancu. Sekarang masyarakat bingung. Dilarang mudik tapi boleh pulang kampung.
Iya. Nah, nah ini Lama gimana ini penyikapannya gitu. dinas perhubungan, Pak? Karena tadi Bapak Jadi bilang sendiri kan tidak- belum ada tunjuk lebih lanjut tentang ini, Pak. jadi kami angkutan sungai ini kan ada angkutan barang dan penumpang, Iya, ada angkutan khusus barang. logistik, Pak ya. Heeh. Ya, jadi kalau angkutan barang ini aturan memang tidak boleh jalan, maka kita akan menanggung risikonya seperti di Longbagun. Longbagun itu tidak bisa ditempuh melalui jalan darat maupun udara. Hmm, hmm. Harus sungai karena logistik. Logistiknya sungai, betul. Ya, logistik kan Ya, ada orangnya juga, ada nakoda, ada ABK, ada iya. penumpang. Nah, Hmm, begitu juga ada angkutan barang, angkutan orang. Jadi ada hmm, barang dan orang. Ini pun kalau barang kita tidak kirim logistik ini, hmm. maka di daerah sana akan kekurangan bahan pangan Betul. atau 9 bahan pokok yang mereka butuhkan. Hmm, hmm. Di situ juga ada orang, makanya kami eh, kalau dikatakan melarang, bagaimana ya? Kenyataan yang datang ke Samarinda inilah orang-orang yang belum makan yang merantau ke Samarinda Iya. untuk kuliah, untuk belajar, untuk bekerja. Hmm, Nah, hmm, mereka hmm. pulang kampung ini, Mas. Betul, betul, Ini betul. pulang kampung, tidak mudik. Tidak mungkin. Ini pulang kampung ini. Betul, Nah, betul, pulang betul. kampung kan. Nah, Iya, karena betul, betul. kampung mereka di sana. Hmm. Namun tetap untuk penumpang kita harus menggunakan rapid antigen. Rapid antigen. Persyaratan keberangkatan ke rumah kamu. Karena Hmm, kita tidak tahu nanti bagaimana penumpang ini padat atau tidak. hmm, hmm. Di kapal pun kita turun sebelum berangkat harus memberikan informasi kepada penumpang dan nakoda harus jaga jarak, tidak boleh Hmm, berkerumun. hmm. Jadi begitu juga di bis, sebelum naik bis itu harus mencuci tangan, tetap menggunakan masker dan harus menjaga jarak. Hmm. Jadi tidak serta merta mereka terbebas. Masalahnya rata-rata kalau mudik, mudik kan udah pulang udah jauh deh, keluar daripada Pulau Kalimantan. Ke Kalimantan, Itu betul. namanya mudik. Hmm, Mudik hmm. kalau dalam daerah ini bukan mudik aja, pulang kampung lah. Pulang kampung. Iya, iya. Nah Jadi dalam hal ada ini, juga eh, PNS dia bekerja di sini, hmm, terus kampungnya di Sumatera di sana, Sumatera. hmm, hmm. Tapi dia belum mengganti status kedudukannya, masih KTP orang Sumatera. Sumatera. Iya. Pulang kampung dia, Mas. Itu pulang kampung. Bukan mudik nih, Pak ya? Bukan Bukan mudik. mudik berarti. Nah, di sini lah. Karena aturan ini belum detail dan kami juga belum menerima dari Dinas Perhubungan, juga belum menerima surat larang-larangan itu. Kita hanya Hmm, mendengar dari informasi dari media media ya. massa, dari media elektronik, TV. Tadi saya mendengar, tapi Hmm, untuk fisiknya kami belum bisa. Bagaimana sih kategori orang pulang mudik ini gimana? Pulang kampung bagaimana? hmm, Bisa saja hmm. mereka berangkatnya eh, 2 minggu sebelum Lebaran, mereka Iya, mudik. iya. Sedangkan larangan ini dilarang tanggal 6, dilarang sampai tanggal 17. Nah, Hmm, hmm. tanggal 4 mereka pulang belum dinyatakan mudik itu. Pas pulang kampung. Iya, pulang kampung. Pulang kampung. Ya. Kalau tanggal Betul, 6 baru betul. dilarang mudik. Nah, di Betul, sini. betul. Jadi Sangat bilang mudik. kami dari Dinas Perhubungan masih menunggu Hmm, aturan-aturan dikeluarkan oleh pemerintah. hmm. Poin mana yang dilarang mudik, poin mana dilarang pulang kampung. Nah, perbedaan pulang kampung Hmm. mudik apa sih? Tujuannya sama, Iya, betul. kan gitu. Sama-sama Lah ini. Jadi baik. kita masih menunggu aturan dari pemerintah yang lebih detail lagi. Jangan Hmm. sampai kita di lapangan rancu nanti. Iya, ya saya juga melihat ada sebenarnya kalau dari perkembangan media Pak di tingkat pusat pun sebenarnya semacam ada tarik ulur yang saya lihat saya dari baca-baca media Pak ya kan kalau peraturan pelarangan ini kan dari hasil rapat 4 menteri kemarin Menko Ya. PMK dan kemudian Dinas Tenaga Kerja kemudian Menteri Tenaga Kerja kemudian juga Mensos dan satu saya lupa.
Dan di sub sendiri sebenarnya awalnya kan Kementerian Perhubungan awalnya sempat menyatakan ketika rapat dengan Komisi 5 DPR RI bahwasanya diperkatakan boleh untuk mudik. Kemudian 10 hari kemudian dibatalkan lagi. Dan memang ini menjadi pertanyaan besar saya dari sebagai sebagai masyarakat juga, Pak. Tanggal 6 dan sama dengan Pak Teguh tadi menyatakan tanggal 6 dan 17 Mei itu dan mudik. Kemudian bagaimana tanggal pasca sebelum dan sesudahnya? Tanggal 5 apakah dihitung mudik atau tidak ketika mereka pulang? Ini bisa saja terjadi gelonjakan besar masyarakat pulang di tanggal 7, dari tanggal 5 atau di ke bawah untuk menghindari kategori sebagai mudik gitu Pak. Nah yang ini mungkin nanti bisa diperjelas lagi nih Pak sebagai kepanjangan pemerintah Bapak, mungkin nanti kita bisa buka sesi baru lagi untuk itu bisa supaya masyarakat juga nggak rancu untuk melihat ini seperti apa gitu. Nah, disinilah kenapa saya bilang dikatakan aturan ini masih belum detail. Kecuali oleh pemerintah. Sekarang pegawai negeri yang kebanyakan juga dari luar daerah Kalimantan Timur, ada yang dari Makassar, ada dari Banjarmasin, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari mana-mana. Nah, mereka mengambil cuti di bawah tanggal 6. Karena hari libur tidak terhitung cuti. Betul. Selama 14 hari. Nah, mereka mengambil cuti tanggal 2 atau 3 Mei. Itu kan tidak melanggar larangan, karena larangan tanggal 6 nih. Betul, betul. Mereka pulang setelah tanggal 17. Nah, disinilah kerancuannya. Makanya kami mengharapkan daripada pemerintah pusat buat aturan lebih detail, jangan bingung daripada masyarakat. Iya, betul Pak. Karena ini misalnya dari PNS, dari Dinas Perhubungan, karena dia lama 4 tahun tidak pulang, dia pulang ke Jogja. Karena ada sanksi. Sanksi administrasi diberikan oleh pimpinan. Kalau dia berangkat, Pak, saya berangkat tanggal 3 loh Pak, saya tidak melanggar daripada aturan ini. Karena aturan ini diberlakukan tanggal 6. Iya. Saya berangkat tanggal 3. Saya pulang tanggal 18 Pak, kan saya tidak melanggar. Bagaimana kita harus memberikan sanksi yang diberikan? Nah ini kan masih tanda tanya nih, kita masih dibingungkan juga. Nanti kalau kita tidak memberikan sanksi, artinya kita melakukan pembiaran atau abai dengan aturan ini. Nah, jadi kami ini juga bingung juga Mas, dari Dinas Perhubungan harus bagaimana melakukan aturan ini. Kita melarang kapal berangkat, nggak bisa. Ya, betul. Mereka berbondong-bondong berangkat tanggal 3, rame-rame berangkat. Kita tidak bisa mengatakan juga, nggak boleh berangkat Anda. Ini aturan. Oh, dia jawab, aturan tanggal 6 berlakunya Pak, bukan sekarang. Iya, betul. Jadi ini peraturan ini justru membingungkan bukan hanya buat masyarakat Pak ya, juga untuk para petugas-petugas di lapangan juga jadi bingung juga bagaimana menyikapinya gitu Pak ya, karena memang masih tidak jelas seperti apa aturan mainnya. Ya, aturan mainnya, makanya sebenarnya tadi aturan lebih detail. Harusnya pemerintah lebih detail lagi merincikan bagaimana aturan ini dibuat sejak tanggal berapa. Kalau kita berkaca dari aturan itu dengan beberapa menteri, ya tanggal 6 sampai tanggal 17. Tanggal 6 sampai 17 itu berlaku 12 hari. Berarti selama tanggal 17-12 hari tidak boleh pulang, tidak boleh mudik. Tapi boleh pulang kampung. Iya, betul. Pak Teguh, skenario terbaiknya seperti apa nih Pak untuk bisa mendorong, artinya apakah ada bersuratkah dari teman-teman di Dinas Perhubungan, ya mungkin Kaltim lah, karena kan Kaltim ini kan unik sebetulnya dibandingkan kayak Pulau Jawa yang memang sudah terhubung salah satu sama lain, tapi kan kayak Kaltim memang kayak tadi Pak Teguh bilang tadi, ada memang kawasan-kawasan yang tidak bisa ditempuh lewat darat maupun udara, hanya bisa ditempuh lewat sungai maupun jalan kaki. Nah ini kan juga tidak terjadi di Pulau Jawa sebetulnya, hanya banyak terjadi di Pulau Kalimantan. Apakah ada teman-teman kesepakatan mungkin teman-teman di Dinas Perhubungan Provinsi semua Kalimantan, Borneo, Kalimantan Timur atau maupun Kalimantan Selatan dan sebagainya untuk sama-sama mendorong pusat memberikan aturan lebih jelas secepatnya supaya juga tidak membingung masyarakat, karena ini juga berpotensi menjadikan kalau saya berpikirnya justru berpotensi menimbulkan isu yang lebih liar lagi nantinya karena pelarangan ini gitu Pak, karena justru kalau tahun lalu berhasil karena memang besar, tapi tahun ini kayaknya juga bisa ada perlawanan dari masyarakat juga kalau dilihat. Seperti apa? Ya, jadi begini.
untuk yang bersurat ke pemerintah pusat itu adalah gubernur, yang mana gubernur adalah perwakilan dari pemerintah pusat di daerah yang di Kalimantan Timur. Jadi gubernur yang bersurat ke Kementerian Perhubungan atau ke presiden bersurat, karena tempat kita ini ya dari Makassar jalan laut, Iya. ada yang mau ke Bero bisa jalan sungai. Nah ini, dan tempat kita ini unik, tidak bisa lihat udara, bisa pakai lewat mobil ke Berau tembus, lewat sungai tembus. Nah ini, jadi kita juga bingung, dari dinas perhubungan juga bingung harus mau berbuat apa, jangan sampai nanti ini menjadi polemik bagi kami dan masyarakat. Kita melarang berangkat, ya orang pasti berkata, ngomong, Bapak melarang kami, Bapak tidak punya hak. Yang kita gunakan uang saya, tenaga saya yang berangkat. Saya pulang pun datangin orang tua saya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ya, kita menunggu surat dari pusat untuk lebih detail lagi, kategori-kategori mana yang boleh pulang kampung atau mudiknya ini. Katanya kalau mudik itu yang memiliki KTP, misalnya dari Jogja, dia memiliki KTP dia punya KTP dari Jogja. Jadi KTP itulah dikatakan mudik atau pulang kampung. Nah, kalau dia sudah berubah status warga daerah, artinya orang yang berdomisili di Jogja pindah ke Samarinda memiliki KTP Samarinda. Iya. Nah, karena dia bekerja di sini, dia harus punya kependudukan di Samarinda. Sedangkan dia adalah warga asli Jogja. Orang tua masih ada di sana, semua masih ada di sana, mereka pulang. Nah, itu dikatakan mudik, Mas. Jadi antara pulang kampung dan mudik itu di situ perbedaannya. Pulang kampung dia masih memiliki KTP asli daerah yang dituju, itu pulang kampung. Karena KTP masih menunjukkan, wah ini orang Jogja, itu pulang kampung. Tapi kalau yang mudik, orang Jogja yang memiliki keluarga di sana, tapi status kependudukannya sudah dirubah menjadi warga Samarinda, itu dikatakan mudik. Nah, gitu ya. Kalau saya melihat dari situ. Dari situ. Jadi, kemudian Pak Teguh, untuk sendiri kita bicara, saya tidak bicara untuk mudik luar daerah misalnya, tapi bagaimana penyikapan antar kabupaten kota kita seperti apa, Pak? Apakah juga akan berkaca pada aturan ini, ataukah kita juga mensiasati aturan ini supaya juga sesuai dengan kondisi daerah, kayak kita harus Berau, ke Kutai Barat dan sebagainya tadi? Kalau saya rasa sih hanya Berau, kita hanya posisi di dalam daerah, di dalam daerah Kalimantan Timur. Rata-rata yang merantau adalah orang Berau asli atau orang Bulungan asli. Dia masih memiliki KTP asli kependudukannya. Nah, itu dikatakan ya mudik lah. Tapi mengatakan pulang kampung. Kalau dia memiliki KTP Samarinda dan dia mau mudik ke Berau, karena ini masih ruang lingkup Kalimantan Timur, dan mereka bisa lewat mana saja jalan, mereka pulang jam 2 subuh, siapa yang tahu? Tapi tidak terdeteksi, Mas. Jalan darat kita tidak bisa mendeteksi. Kalau di jalan udara itu bisa dilihat daripada waktu dia boarding pass atau dia melapor ke bandara. Wah, ini Bapak mudik, nggak boleh Pak mudik. Kalau dia pakai pesawat nih, Samarinda Berau. Tapi kalau dia melalui jalan darat, siapa yang mendeteksi? Melapor kemana dia? Jam 2 malam dia berangkat, emang ada yang jaga di tengah jalan jam 2 malam? Di sinilah. Jadi kalau memang lewat darat atau lewat sungai, kami tidak bisa mendeteksi. Entah dia pulang kampung atau mudik, kami tidak bisa mendeteksi, karena jam kerja kami sampai jam 4 ini, jam 4 sore. Dia berangkat jam 10, Pan.
jam 10. Tidak mungkin dia melapor ke Disub. Disub saya mau berangkat ke Berau nih. Saya mau mudik ke Berau. Tidak mungkin. Nah, nanti yang mempunyai peranan di sana adalah dari pihak kepolisian yang melihat apakah mereka, kan ada pos lebaran nih. Iya. Pos lebarannya ada di mana-mana. Di setiap pintu gerbang yang masuk ke daerah Bontang, Sangatta, Muara Marapahu, terus ke Berau, itu kan ada pos-pos. Nanti di pos itulah yang bisa melihat apakah ini mudik atau pulang kampung. Nanti di situ. Kalau kami dari Perhubungan sendiri, tugas kami hanya melakukan ram cek keselamatan pelayaran maupun keselamatan pengguna moda transportasi yang lainnya, seperti mobil, bis. Nah, itulah. Jadi kita hanya batasi itu saja. Tapi kalau mereka melalui jalan sungai yang ada di Sungai Kunjang, itu masih termasuk di dalam daerah Kalimantan Timur, karena rata-rata juga mereka perantau. Ya, kita hanya menginginkan mereka harus melakukan protokol kesehatan menggunakan rapid antigen. Gitu. Nanti sampai di Samarinda mereka telepon ke 112 untuk melakukan PCR lagi. Apakah mereka terkonfirmasi di daerah tujuan atau pulang Samarinda gitu, Mas? Ya, oke. Berarti kita masih sama-sama menunggu kalau begitu nih, Pak. Ya, artinya bagaimana aturan dari pemerintah pusat tentang penerapan pelarangan mudik Lebaran sendiri, Pak ya. Artinya pemerintah. Kalau pakai intinya itu, kalau memang mudik Lebaran itu tanggal 6 sampai tanggal 17. Bagaimana kalau pulang sebelum tanggal itu? Pastinya mereka berangkat tanggal 4, tanggal 5. Iya, betul. Untuk menghindari aturan. Menghindari pada aturan. Pulangnya pasti tanggal 19, tanggal 20. Di atasnya lagi, Pak ya? Karena rata-rata pegawai yang pulang, PNS yang pulang, mereka mengambil cuti besar. Akan lama di sana. Agak lama ya. Itu pasti. Kalau ngambil cuti tahunan berarti 2 minggu. 2 minggu dikurangi dengan hari libur. Panjang jadi hampir 20 hari. Sampai 20 hari. Jadi tidak ada masalah pembatasan itu jadi sebetulnya. Nggak ada masalah. Mereka kan makanya kalau saya lihat tanggal 6 sampai tanggal 17. Ini kan masih bisa mereka berangkat tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Nah, beda dengan, mereka nggak berangkat. Beda dengan yang sebelumnya, Pak ya. Kayak sebelumnya kan kita 1 bulan penuh memang dari awal puasa sudah. Kalau sebelumnya memang dari awal puasa sudah boleh berangkat. Kalau ini hanya tanggal 6 sampai tanggal 17, berarti mereka masih bisa berangkat mengambil cuti. Cuti tahunan lumayan 14 hari. Dipotong hari libur, Sabtu Minggu, dipotong Lebaran 2 hari, hampir 20 hari mereka libur. 20 hari. Liburnya betul luar biasa. Jadi jadi saja mudah-mudahan kita tunggulah yang lebih detail lagi aturan pemerintah. Gitu. Pak Teguh, kita setengah jam nggak terasa ngobrol dengan Bapak ini, asik ternyata Pak, ngobrol dengan Bapak ini setengah jam nggak terasa sudah ngobrol-ngobrol di penghujung ternyata. Mungkin ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan kepada sahabat podcast Samarinda Post ini Pak. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat Samarinda, apabila ada yang mau pulang atau pulang kampung yang menggunakan kendaraan sendiri, sebaiknya kendaraannya di cek fisik dulu di PKB kami di Jalan Ring Road untuk keselamatan perjalanan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda yang ingin pulang kampung atau mudik ke kampung tetap melakukan protokol kesehatan, karena kita tidak tahu kita datangin orang tua kita atau saudara kita yang sudah sepuh, kita khawatir kita yang membawa penyakit itu ke mereka. Jadi saya mengharapkan pada seluruh masyarakat Samarinda yang ingin pulang kampung nanti di Lebaran di tahun 2021 ini tetap menjaga kesehatan protokoler, tetap semangat jaga kesehatan. Amin. Mohon ini dijalankan dengan sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin itu Mas. Iya, terima kasih Pak Teguh atas kesempatannya di siang menjelang sore ini
Luar biasa Siap. saja, luar biasa sekali apa yang kita sampaikan hari ini Bapak sampaikan. Mudah-mudahan juga kita sebagai masyarakat juga tetap menunggu dari pemerintah segera bisa mengeluarkan aturan lebih jelas sehingga juga tidak memberikan ambigu di tengah masyarakat tentang aturan pelarangan mudik lebaran di tahun 2021 ini. Ya, Siap. lebih kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Teguh. Mudah-mudahan kita nanti bisa Siap. jumpa lagi di lain waktu dan membahas lagi. Mudah-mudahan menjelang lebaran kita bisa diskusi lagi nih bagaimana tentang mudik lebaran Iya, sebetulnya gitu ya. ya, nanti dekat Ya, dekat Pak Teguh. Lebaran, Hmm? satu Hmm? minggu atau 2 minggu Lebaran, nanti kita bisa karena kami ada program untuk ramcek kendaraan dari Boleh. sungai, darat, nanti kita ramcek, terus nanti bagaimana sistem. Nanti ke depannya pasti kami menerima aturan yang lebih detail lagi untuk mudik Lebaran di 2021 ini. Ya, boleh nanti kita Itu. jadwalkan kembali Pak, biar masyarakat juga bisa ada. Mati lampu Mas. Iya itu Pak, ini mati lampu saya juga Mati kaget ini. lampu. Iya, nggak apa-apa Pak. Kita akhir saja kalau gitu Pak, kita mudah-mudahan bersuara lagi. Iya betul. Kenapa Eh, mati lampu? Mati lampu eh, di baik, Dinas Perhubungan. kantor Pak. Sama Pak, tapi kami juga mati lampu mungkin karena pengaruh petir karena hujan lebat luar biasa nih Pak. Eh, ya Pak Teguh, saya pamit undur diri Pak. Mati Mudah-mudahan kita lampu. berjumpa lagi. Ya mari Pak, saya pamit undur diri kalau gitu Pak. Boleh pamit undur diri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.